Nah, tadi Anda lihat kalau kita kembali ke sini bahwa alfa ini menunjukkan ini adalah indeks koordinat ya, indeks dari koordinat x, y, z. Maka uh, L alfa ini berarti Lx, Ly, Lz gitu, L1, L2, L3. Maka misalnya komponen momentum angular arah x ini hanya dipengaruhi oleh I komponen tensor inersia arah x atau I1 atau Ix ya, Ixx atau I11 dan komponen momentum komponen angular velocity, komponen kecepatan sudut arah x juga ya. Kalau misalnya saya mau mencari komponen momentum angular arah y, maka di sini Ly, di sini Iy atau I2, di sini omega 2 atau omega y dan seterusnya. Dengan kata lain, ketika kita punya bisa mendapatkan satu set uh, apa principal axis, maka uh, maka vektor omega dan vektor L ini kolinier. Ini kembali ke pembahasan kita sebelumnya tadi kan, ya kan? Bahwa L dan omega ini tidak selalu harus kolinier. Mereka bisa kolinier ketika kita mendapatkan I-nya bisa kita konstruksi sedemikian rupa sehingga menjadi suatu principal axis. Pada kondisi itulah maka mereka menjadi kolinier. L dan omega menjadi kolinier. Nah, karena mereka kolinier maka misalnya saya bisa menulis L1 gitu ya, seperti tadi. Ini saya tulis sebagai I omega 1 L2 I omega 2 L3 I omega 3. Nah, I-nya ini sengaja saya tidak beri indeks dulu ya. Jadi I ini secara umum I ya. I ini adalah satu set dari principal axis of inertia yang akan kita cari. Kenapa belum saya kasih indeks? Nanti kita lihat bahwa I ini merupakan solusi dari satu persamaan aljabar. Ini kan membentuk sistem yang kita namakan vektor L adalah, Anda lihat dari sini bahwa sekarang ini persamaan vektor dan I-nya tidak lagi menjadi tensor. Ya. Nah, tapi di sisi lain, ini kan sebenarnya ekivalen dengan persamaan yang awal ya. Persamaan awal. Oke, kalau bisa saya hapuskan di sini. Nah, secara ekivalen kita juga tahu bahwa L1 itu adalah ya dari persamaan yang awal ini adalah I11 omega 1 ditambah I12 omega 2 ditambah I13 omega 3. Ya, ini persamaan original dari hubungan L, I, dan omega ya. Demikian pula L2 adalah I21 omega 1 ditambah I22 omega 2 ditambah I23 omega 3. L3 adalah I31 omega 1 plus I32 omega 2 plus I33 omega 3. Oke, ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya samakan dua set persamaan ini, maka saya punya satu set persamaan, 3 persamaan aljabar. Ya. Persamaannya adalah, ini tinggal saya tulis aja ya. I11 omega 1 plus I12 omega 2 plus I13 omega 3 ini sama dengan saya namakan I omega 1 gitu kan. Sama di sini I21 omega
omega 1 plus I22 omega 2 plus I23 omega 3 sama dengan I dikali omega 2, dan terakhir I31 omega 1 plus I32 omega 2 plus I33 omega 3 ini sama dengan I omega 3 ya, karena keduanya sama ya. Nah, ini membentuk satu set persamaan aljabar ya. Yang ingin kita cari apa? Yang ingin kita cari itu adalah I-nya. I. Ya. Ya. I ini secara umum ada tiga. Ada tiga. Jadi I di sini berupa I1, I2, I3. Jadi I di sini yang kita namakan sebagai I, ini isinya adalah I1, I2, I3. Dan oke, kalau sedikit mengoreksi apa yang saya katakan tadi agar tidak menjadi salah tangkap, salah persepsi. Jadi I1, I2 dan I3 ini beda ya dengan I11, I22 dan I33 ya. Beda. Tapi I1, I2 dan I3 akan didapatkan dari mereka gitu ya. Jadi I1, I2, I3 adalah komponen I ketika dia diagonal. Sedangkan I11, I22, I33 adalah komponen I yang umum. Oke. Nah, jadi keduanya berbeda. Nah, tapi dari persamaan ini kita bisa kalau Anda lihat ini kan I omega 1. Maka saya bisa bawa ini ke sini, saya bisa bawa ini ke sini, saya bisa bawa ini ke sini. Ya. Jadi di sini Anda lihat ini bentuk suatu persamaan matriks. Saya bisa tuliskan sebagai I11 minus I12, I13. Ini adalah I21, I22 minus I23. Ini adalah I31, I32, I33 minus I. Ini semua mengalihkan omega 1, omega 2, omega 3. Ini sama dengan 0. Ini suatu persamaan matriks. Apa syarat agar persamaan ini ada solusinya? Non-trivial. Syaratnya adalah bahwa determinannya itu harus 0. Ya. Jadi, kalau ini saya namakan sebagai matriks I, ya, maka syarat agar persamaan ini punya solusi tidak singular, maka determinan dari I harus 0. Nah, ini bentuk apa yang dalam istilah aljabar linear adalah secular equation, ya, persamaan sekuler. Persamaan sekuler. Nah, kalau Anda lihat ini memenuhi determinan I sama dengan 0, itu artinya saya punya persamaan kubik. Saya hapus. Ya, jadi persamaannya menjadi determinan I11 min I12, I13, I21,
I, I23, I31, I32, I33 min I. Sama menjadi seperti ini. Ya, Anda bisa lihat, berarti kan determinan berarti ini perkalian ini ditambah perkalian ini ditambah perkalian ini, ya, dikurang silang sebaliknya, ya. Nah, ini adalah kalau bisa dicek persukunya ini mengandung I pangkat 3. Jadi ini sebenarnya persamaan kubik dalam I, ya. Ini persamaan kubik, ordenya 3, I pangkat 3. Nah, kalau I pangkat 3 berarti akar-akar ya paling banyak ada 3. Paling banyak 3. Ya, berarti di sini akar-akarnya adalah I1, I2, I3. Akar-akar itulah kita namakan sebagai I1, I2, dan I3. Jadi akar-akar dari persamaan ini. Ya. Nah, ini saya katakan paling banyak, tidak harus selalu 3, ya kan? Karena Anda tahu kalau Anda punya persamaan kubik itu tidak selalu semua akar-akarnya real, ya. Biasanya persamaan kubik itu ya bisa kita punya 3 akar real sekaligus, atau mungkin 2 akar real, 1 akar kompleks, atau mungkin 1 akar real, 2 akar kompleks. Ya. Jadi ini saya katakan paling banyak. Ya, paling banyak ada 3. Bisa jadi hanya 2, bisa jadi hanya 1. Ya. Oke, saya tidak akan mencari secara eksplisit bentuk ininya. Nah, ini akan Anda bisa cek sendiri, ya. Tapi gini, kita bisa klasifikasi jenis-jenis akar tersebut berdasarkan nama-namanya. Maksudnya gini, kalau misalnya saya punya 3 akar yang kembar, nah ini kasus langka, ya. Sama misalnya persamaan kuadrat Anda punya akar kembar, ya. Bukan tidak mungkin dalam persamaan kubik punya akar kembar, bisa saja, ya kan? Jadi kalau misalnya saya punya akar kembar, I1 persis sama dengan I2, persis sama dengan I3, ya. Ini kita namakan sebagai istilahnya spherical top. Spherical top itu berarti gansing sferis, ya. Karena artinya ini, artinya gansing yang sferis itu dia punya simetri yang membuat I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kalau ini kondisi pertama, kalau I1 sama dengan I2 tapi tidak sama dengan I3, jadi hanya 2 akar yang sama, 1 akar beda. Ini di sini kita berbicara mengenai semua akarnya real, ya. Ini orang namakan symmetric top. Oke. Kalau ketiganya berbeda, ini namanya asimetrik. Asimetrik top. Dan terakhir, kalau misalnya salah satu akarnya 0 dan Anda punya 2 akar yang lain kembar, nah ini namanya adalah rotor. Nah, ini jenis-jenis akar-akar yang istimewa dari persamaan kubik. Tidak hanya ini, ya. Tidak hanya ini, akarnya bisa banyak, kemungkinan bisa lebih dari ini. Tapi ini beberapa kasus istimewa yang layak untuk diberikan nama. Ya, ada spherical top, symmetric top, asymmetric top, dan rotor. Oke. Ya, ini sekedar klasifikasinya, ya.